Pernah alami aksi teror di gereja hingga lihat lafaz Allah di langit malam. Kini pendeta asal Mojokerto ini jadi mualaf. Seorang pendeta di Mojokerto, Jawa Timur, Agus Setiono 55 tahun, langsung memutuskan masuk Islam setelah melihat bintang berbentuk lafaz Allah. Kini Agus yang telah berganti nama Ibnu Mas'ud tinggal di Kebumen di Pondok Pesantren Al-Hanasi, Desa Jatimulya, Alian, Kabupaten Jawa Tengah. Dia memperoleh hidayah usai melihat bintang berbentuk lafaz Allah dengan aksara Arab di suatu tengah malam. Agus Setiono merasa itu petunjuk kebenaran hingga hatinya mantap untuk masuk Islam. Dia lalu disarankan budinya ke Ponpes Lirboyo Kediri untuk memantapkan keyakinannya dan mempelajari Islam di sana. Hingga dia bersandar di sana di bawah bimbingan Kyai Haji Idris Marzuki saat masih hidup. Namanya kemudian diganti menjadi Ibnu Mas'ud. Setelah sahabat saya diajari wudhu, membaca alif baca ta, salat yang benar, dan di situ saya menjalankan tata krama Islam dengan baik, katanya. Di desa kecamatan Alian, Kabupaten Jawa Tengah, ia memperdalam pengetahuan Islam di Pondok Pesantren Al-Hasani pimpinan Kyai Asy'ari Muhammad Al-Hasani yang juga ketua Pagar Nusa Kebumen. Ia bertemu Kyai Asy'ari sewaktu di Lirboyo hingga memutuskan ikut ulama itu pulang ke Kebumen atas restu Kyai Haji Idris Marzuki. Keputusan pendeta itu masuk Islam sempat ditentang kalangannya. Ia bahkan mengaku sempat mendapat ancaman. Namun siapapun tak bisa menggugat keputusannya. Mas'ud memutuskan meninggalkan kata dan orang-orang yang sempat berhubungan dengannya termasuk keluarga. Kehidupan Ibnu Mas'ud yang merupakan seorang mu'alaf kini sangat bertolak belakang dengan kehidupannya dulu. Padahal dahulu ia golongan priai, tepatnya saat ia masih menjadi pendeta di sebuah gereja di Mojokerto. Ia dan keluarganya sempat tinggal di kota bergelimangan harta, namun semuanya dia tinggalkan termasuk anak istrinya yang menolak ajakannya masuk Islam. Untuk mencukupi kebutuhan harian, kini Ibnu Mas'ud bekerja menjadi tukang kebun sekolah. Ia juga memungut sampah atau barang rongsokan untuk dijual kembali. Pekerjaan itu dia jadikan sebagai bagian dari pengabdiannya kepada agama barunya Islam. 3 tahun menimba ilmu di pesantren membuat pengetahuan agama Mas'ud terus bertambah. Ia yang telah matang belajar teologi Kristen hingga menjadi pendeta, kini harus mulai lagi untuk mempelajari Islam. Semakin dalam pengetahuannya tentang Islam, hatinya semakin mantap. Agama Islam ternyata tak seperti bayangannya dulu. Sebelum menjadi mu'alaf, yakni keras dan yang menakutkan. Agama Islam mengajarkan kedamaian serta akhlak karimah, bukan radikalisme sebagaimana dicitrakan selama ini. Ia kini tahu aksi teror hanyalah ulah oknum yang membawa nama agama untuk menghalalkan segala tindakannya. Saya tidak membenci Islam, saya hanya takut saat itu, kata Ibnu yang punya pengalaman merasakan aksi teror di gereja saat dirinya masih menjadi pendeta. Kala itu gerejanya pernah dibom saat dia dan umat Kristiani mulai menjalankan peradaban Natal. Seketika ledakan itu membuat jemaah dari kaca kocar-kacir. Mas'ud yang kala itu masih bernama Agus Setiono ikut dan lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Insiden itu bahkan menewaskan seorang anggota Banser NU yang sedang berjaga mengamankan gereja itu sendiri. Ibnu Mas'ud sendiri berhasil selamat dari insiden itu meski ada jemaat yang luka karena terkena puing ledakan. Setelah sahabat saya diajari wudhu, membaca alif baca ta, salat yang benar, dan di situ saya menjalankan tata krama Islam dengan baik, katanya. Di desa kecamatan Alian, Kabupaten Jawa Tengah, ia memperdalam pengetahuan Islam di Pondok Pesantren Al-Hasani pimpinan Kyai Asy'ari Muhammad Al-Hasani yang juga ketua Pagar Nusa Kebumen. Ia bertemu Kyai Asy'ari sewaktu di Lirboyo hingga memutuskan ikut ulama itu pulang ke Kebumen atas restu Kyai Haji Idris Marzuki. Keputusan pendeta itu masuk Islam sempat ditentang kalangannya. Ia bahkan mengaku sempat mendapat ancaman. Namun siapapun tak bisa menggugat keputusannya. Mas'ud memutuskan meninggalkan kata dan orang-orang yang sempat berhubungan dengannya termasuk keluarga. Kehidupan Ibnu Mas'ud yang merupakan seorang mu'alaf kini sangat bertolak belakang dengan kehidupannya dulu. Padahal dahulu ia golongan priai, tepatnya saat ia masih menjadi pendeta di sebuah gereja di Mojokerto. Ia dan keluarganya sempat tinggal di kota bergelimangan harta,
namun semuanya dia tinggalkan termasuk anak istrinya yang menolak ajakannya masuk Islam. Untuk mencukupi kebutuhan harian, kini Ibnu Mas'ud bekerja menjadi tukang kebun sekolah. Ia juga memungut sampah atau barang rongsokan untuk dijual kembali. Pekerjaan itu dia jadikan sebagai bagian dari pengabdiannya kepada agama barunya Islam. 3 tahun menimba ilmu di pesantren membuat pengetahuan agama Mas'ud terus bertambah. Ia yang telah matang belajar teologi Kristen hingga menjadi pendeta, kini harus mulai lagi untuk mempelajari Islam. Semakin dalam pengetahuannya tentang Islam, hatinya semakin mantap. Agama Islam ternyata tak seperti bayangannya dulu. Sebelum menjadi mu'alaf, yakni keras dan yang menakutkan. Agama Islam mengajarkan kedamaian serta akhlak karimah, bukan radikalisme sebagaimana dicitrakan selama ini. Ia kini tahu aksi teror hanyalah ulah oknum yang membawa nama agama untuk menghalalkan segala tindakannya. Saya tidak membenci Islam, saya hanya takut saat itu, kata Ibnu yang punya pengalaman merasakan aksi teror di gereja saat dirinya masih menjadi pendeta. Kala itu gerejanya pernah dibom saat dia dan umat Kristiani mulai menjalankan peradaban Natal. Seketika ledakan itu membuat jemaah dari kaca kocar kacir. Mas'ud yang kala itu masih bernama Agus Setiono ikut dan lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Insiden itu bahkan menewaskan seorang anggota Banser NU yang sedang berjaga mengamankan gereja itu sendiri. Ibnu Mas'ud sendiri berhasil selamat dari insiden itu meski ada jemaat yang luka karena terkena puing ledakan. Setelah sahabat saya diajari wudhu, membaca alif baca ta, salat yang benar, dan di situ saya menjalankan tata krama Islam dengan baik, katanya. Di desa kecamatan Alian Kabupaten Jawa Tengah, ia memperdalam pengetahuan Islam di Pondok Pesantren Al-Hasani pimpinan Kiai Asy'ari Muhammad Al-Hasani yang juga ketua Pagar Nusa Kebumen. Ia bertemu Kiai Asy'ari sewaktu di Lirboyo hingga memutuskan ikut ulama itu pulang ke Kebumen atas restu Kiai Haji Idris Marzuki. Keputusan pendeta itu masuk Islam sempat ditentang kalangannya. Ia bahkan mengaku sempat mendapat ancaman. Namun siapapun tak bisa menggugat keputusannya. Mas'ud memutuskan meninggalkan kata dan orang-orang yang sempat berhubungan dengannya termasuk keluarga. Kehidupan Ibnu Mas'ud yang merupakan seorang mu'alaf kini sangat bertolak belakang dengan kehidupannya dulu. Padahal dahulu ia golongan priai, tepatnya saat ia masih menjadi pendeta di sebuah gereja di Mojokerto. Ia dan keluarganya sempat tinggal di kota bergelimangan harta, namun semuanya dia tinggalkan termasuk anak istrinya yang menolak ajakannya masuk Islam. Untuk mencukupi kebutuhan harian, kini Ibnu Mas'ud bekerja menjadi tukang kebun sekolah. Ia juga memungut sampah atau barang rongsokan untuk dijual kembali. Pekerjaan itu dia jadikan sebagai bagian dari pengabdiannya kepada agama barunya Islam. 3 tahun menimba ilmu di pesantren membuat pengetahuan agama Mas'ud terus bertambah. Ia yang telah matang belajar teologi Kristen hingga menjadi pendeta, kini harus mulai lagi untuk mempelajari Islam. Semakin dalam pengetahuannya tentang Islam, hatinya semakin mantap. Agama Islam ternyata tak seperti bayangannya dulu. Sebelum menjadi mu'alaf, yakni keras dan yang menakutkan. Agama Islam mengajarkan kedamaian serta akhlak karimah, bukan radikalisme sebagaimana dicitrakan selama ini. Ia kini tahu aksi teror hanyalah ulah oknum yang membawa nama agama untuk menghalalkan segala tindakannya. Saya tidak membenci Islam, saya hanya takut saat itu, kata Ibnu yang punya pengalaman merasakan aksi teror di gereja saat dirinya masih menjadi pendeta. Kala itu gerejanya pernah dibom saat dia dan umat Kristiani mulai menjalankan peradaban Natal. Seketika ledakan itu membuat jemaah dari kaca kocar kacir. Mas'ud yang kala itu masih bernama Agus Setiono ikut dan lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Insiden itu bahkan menewaskan seorang anggota Banser NU yang sedang berjaga mengamankan gereja itu sendiri. Ibnu Mas'ud sendiri berhasil selamat dari insiden itu meski ada jemaat yang luka karena terkena puing ledakan.